Terima kasih telah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kami mendapat surat keputusan yang ditandatangani oleh Pak Firly Bahuri, yang di situ poinnya itu sebenarnya adalah hasil tes wawasan kebangsaan yang dikatakan tidak memenuhi syarat. Dalam surat keputusan itu dikatakan bahwa diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Seperti apa itu polanya nggak jelas. Oleh karena itu kami bertanya kepada pimpinan KPK dengan menyerahkan surat. Tapi penjelasan secara lisan belum kami dapatkan, secara tertulis juga belum kami dapatkan. Selain itu, tadi yang Pak Karni sampaikan bahwa saya bersama dengan kawan-kawan yang 75 orang tadi yang yang dibuat 75 orang 75 yang dibuat seperti tidak memenuhi syarat, kami kemudian meneliti. Ternyata permasalahannya begitu banyak, mulai dari pembuatan peraturan komisinya yang tidak mengikuti undang-undang dan PP. Komisi apa ini? Peraturan komisi. Jadi, ya jadi begini, betul Pak. Jadi peralihan pegawai KPK menjadi ASN ini itu dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam undang-undang itu dikatakan adalah peralihan. Kalau namanya peralihan kan beralih, bukan diseleksi atau dilakukan rekrutmen. Dan kemudian dijelaskan juga dalam PP Nomor 41. Dalam PP tersebut dikatakan sama peralihan. Dan dari keterangan yang disampaikan dari pemerintah dan DPR pada saat pembahasan undang-undang juga dikatakan bahwa semangatnya adalah peralihan yang tidak merugikan kepentingan pegawai KPK, yang tidak merugikan haknya. Hal itu juga senada dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak boleh haknya dari pegawai KPK yang sudah melakukan pengabdian sekian lama dirugikan. Tapi kemudian dalam pembahasan peraturan komisi, tim perumus sama sejak awal mengatakan kami dari wadah pegawai juga mendapatkan banyak informasi dan beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan itu, dikatakan bahwa semangatnya adalah peralihan dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin, dan tidak merugikan hak pegawai. Semuanya selaras. Tapi di penghujung peraturan komisi itu kemudian akan disahkan, tiba-tiba ada yang menyelipkan norma tentang adanya tes wawasan kebangsaan. Kami tanya waktu itu, ini apa ini penjelasannya? Karena dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi hingga sampai disahkan, kami diberikan informasi tapi semuanya tidak ada yang mengatakan apa konsekuensinya. Kami tanya, nggak pernah ada penjelasan. Hingga kemudian tesnya berjalan, problematikanya banyak, ada pengumuman, kemudian SK-nya pun bermasalah. Tunggu dulu. Jadi komisi sendiri tidak sepenuhnya tahu dengan penambahan aturan yang diam-diam tadi, yang mewajibkan ada tes wawasan kebangsaan. Benar Pak Karni. Jadi seharusnya di KPK itu sesuai dengan mandat dalam PP nomor 63, itu dikatakan ada wadah pegawai. Wadah pegawai ini bukan lembaga yang ilegal Pak Karni. Ini lembaga yang sesuai dengan undang-undang, dengan PP, dengan peraturan perundang-undangan. Ketika ada wadah pegawai fungsinya adalah setiap pembahasan yang berhubungan dengan kepegawaian atau yang berhubungan dengan hak dari pegawai, maka wadah pegawai dilibatkan dan memberikan masukan-masukan dan saran. Sehingga pada saat itulah kami mengetahui bahwa prosesnya itu tidak ada dimasukkan tentang adanya tes tersebut. Cuma hanya di penghujung tadi yang dimasukkan. Apakah dimasukkan oleh kelompok yang ikut komisi atau seseorang yang ikut komisi? Informasi yang kami peroleh itu dikatakan bahwa yang memasukkan adalah Pak Firly sendiri. Oh, ketua. Pak Ketua. Dia ketua juga di komisi. Seharusnya dalam pembahasan yang demikian ada tim perumus. Tim perumus kan nggak termasuk Pak. Oh gitu. Hanya memberikan tugas saja Pak Ketuanya. Jadi ketika itu udah ada ketentuan untuk tes wawasan itu, reaksi dari karyawan gimana? Tentu kami bertanya. Ketika ada norma yang mengatakan itu dalam Perkom, tentu ditanya, ini maksudnya apa? Saya pun bertanya melalui WhatsApp ke Pak Firly Bahuri. Saya tanya,
ini kepentingannya apa? Apakah ada suatu kepentingan untuk tertentu? Dijawab waktu itu oleh Pak Firly, kurang lebihnya dikatakan, ini hanya untuk memastikan pegawai KPK tidak ada yang terlibat organisasi terlarang, tidak dipastikan untuk cinta Pancasila dan UUD 45, dan tentang moralitas atau integritas. Saya katakan, kalau hal itu tidak ada masalah dilihatnya. Cuman kalau memang ada tuduhan atau ada indikasi atau apapun yang mengatakan keterlibatan dengan organisasi terlarang, kapanpun bisa diperiksa. Tidak perlu kemudian harus dilakukan pada saat mau peralihan. Kenapa itu waktu itu saya sampaikan? Karena pada saat menjelang tes itu, beberapa pegawai KPK itu diprofiling oleh orang tertentu. Orang ini orang intelijen, kami nggak tahu dari mana. Mereka melakukan profiling dan meresahkan. Karena beberapa datang ke keluarga dan melakukan upaya-upaya pengamatan yang mendalam, dan hal itu kemudian dilihat sebagai kecurigaan. Ini yang melakukan adalah organ negara atau penjahat nih. Karena selama ini kami juga sering mengalami ketika bekerja, kemudian ada pihak yang berkolaborasi atau orang yang terlibat dengan para koruptor, itu kemudian melakukan upaya perlawanan kepada kami dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan atau pengintaian. Sehingga kami curiga, ini siapa? Semacam teror begitu ya? Ya, kesannya jadi seperti itu, jadi seperti teror. Oleh karena itu saya bertanya ke Pak Firly, Pak, Bapak melakukan ini apa maksudnya? Kalau Bapak lakukan itu justru membuat pegawai KPK diprofil oleh orang-orang intelijen atau siapapun itu, dan itu tidak menguntungkan, ataupun itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik, bukankah itu malah berbahaya? Saya katakan demikian. Sedangkan Pak Firly berkali-kali mengatakan, ini sekedar untuk dilakukan asesmen saja. Saya bilang kalau sekedar untuk apa? Karena kita tidak sedang bicara formalitas. Tapi ternyata berjalan hingga kemudian ada SK, dan kemudian SK-nya pun banyak masalah hukum di sana. Baik, sebelum SK, tentu Mas itu dipanggil untuk tes. Terus apa aja yang dipertanyakan dalam tes tersebut? Ya, saya tadinya yang saya ketahui hanya hal yang terkait dengan diri saya. Belakangan kemudian setelah ada permasalahan ini, kawan-kawan bercerita. Dari cerita-cerita itu saya tahulah apa-apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan dan kepada saya. Kalau kepada diri saya, hanya atau lebih banyak terkait dengan bagaimana sikap saya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK. Apakah itu menguatkan atau melemahkan? Saya katakan bahwa saya bicara dengan banyak pakar dan banyak pemerhati soal undang-undang. Saya belum pernah bertemu dengan pakar yang bisa menjelaskan hal menguatkan apa dari Undang-Undang Nomor 19. Sebaliknya, ketika bicara dengan terkait dengan hal-hal yang melemahkan, banyak sekali hal yang melemahkan. Dari situ kemudian saya meyakini bahwa yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 19 adalah melemahkan. Itu yang hal yang dibicarakan. Selain itu juga ditanya, kalau saya menjadi ASN dan diintervensi, terus bagaimana sikap saya? Saya katakan dalam undang-undang jelas, kalau orang yang menghalangi, yang merintangi penyidikan, itu adalah bisa kena delik pidana. Dan juga saya katakan dalam pasal 108 ayat 3 KUHP dikatakan pegawai negeri yang dalam melakukan tugas mengetahui ada dugaan tidak pidana, maka kepadanya wajib untuk melapor. Terikatnya dengan kewajiban ini. Oleh karena itu, kalau saya menjadi ASN dan ada suatu hal yang diduga adalah perbuatan obstruction of justice, maka yang saya lakukan adalah saya akan melaporkan dia sebagai kewajiban saya. Tentunya seperti itu. Dan hal-hal lain. Contohnya, saya tidak pernah ditanya hal-hal yang terlalu menyerang begitu, karena mungkin penanyanya mungkin barangkali sungkan bahkan nih sama saya. Tapi kepada kawan-kawan yang lain ditanya hal-hal yang sedikit menyerang kepentingan beragamanya, menyerang hal yang terkait dengan sikapnya sendiri. Contohnya ditanyakan bagaimana kalau kamu, ini perempuan ini bahkan yang ditanya, bagaimana kalau kamu harus buka jilbab? Ini kan sesuatu hal yang menurut saya nggak mungkin ada wawasan kebangsaan terkait dengan hal yang seperti itu. Terus dikatakan, dia bilang, oh KPK nggak ada bicara seperti itu, kami pasti tolak, saya pasti tolak. Yang anak itu bilang begitu. Dikatakan, kalau kamu tolak,
kamu egois dong, mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan negara. Dibilang lagi, bagaimana kalau kitab suci dengan Pancasila mana yang lebih baik atau mana yang dipilih? Kan itu bukan suatu dikotomi yang harus dipertentangkan. Dan kita semua paham bahwa tidak seperti itulah hal-hal yang terjadi. Belum lagi ditanya, kenapa kamu belum nikah? Kamu mau nikah nggak sama kita? Dan segala macam. Hal begitu kan melecehkan. Dan hal-hal begitu nggak boleh dipandang sebagai hal yang biasa. Karena pegawai KPK saja berani digitukan, itu bisa jadi akan terjadi kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, kawan-kawan mengambil sikap melaporkan kepada Komnas Perempuan dan kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait dengan hal itu. Ya. Karena ini memang trademarknya KPK ya Mbak. Trademarknya KPK itu berani jujur, hebat harusnya. Tapi dipelesetin gitu ya? Bukan malah hebat, sekarang malah ketika kita berani jujur ya kita dipecat. Sebenarnya kalau bicara kasus besar itu ada kasus yang sudah jalan dan ada kasus yang masih dipersiapkan, yang potensi dalam penyelidikan kan banyak. Masalahnya adalah kami itu sebetulnya setahun 2 tahun terakhir ini hambatan dalam menangani kasus itu banyak. Jadi kawan-kawan kalau meriksa upaya-upaya untuk mendelay, upaya-upaya untuk mengintervensi, untuk memanggil seseorang itu kadang dihambat. Di penyelidikan juga banyak kasus yang sedang dipersiapkan jalan ternyata tidak dikasih akses untuk pembahasan dan lain-lain. Jadi upaya-upaya untuk menghalangi itu banyak. Dan itu kami merasakan ketika ada di KPK dan bekerja, kita tuh sebetulnya dapat kesulitan banyak. Nah sekarang ini sepertinya upaya-upaya kami untuk memperjuangkan agar penanganan perkara itu bisa berjalan, itu dihambat dengan sungguh-sungguh, dengan disingkirkan aja lah orang-orang ini kurang lebih begitu. Jumlah penyidik total 100 nggak nyampe. Sementara penyidik yang kena 20 orang. Dan 20 orang ini 9 Kasatgas. Jadi dampaknya tugas dan fungsi Kasatgas itu jawabannya tepat. Dan Kasatgas ini ada Kasatgas yang sudah purnawirawan jadi polisi. Pernah ya, jadi maksudnya sudah jadi independen sekarang gitu ya? Independen. ini kaitan dengan Jadi tugas dari Kasatgas itu apa ya kan, dia mengarahkan, membuat rencana penyidikan. Ketika dia mengajukan itu kepada pimpinan, ada beberapa yang dia tidak setuju. Dan profil yang sebenarnya itu semua adalah tidak jadi intervensi, kan lebih ke sana kan. Pembedanya itu ya? Iya. Saya punya hubungan yang lebih khusus kalau dengan Firly. Jadi ketika dia jadi deputi, saya dijuluki sama Firly itu Raja OTT. Karena OTT terbanyak itu adalah pada saat Firly jadi deputi 2018. Berapa Kak? 39? Nah itu hampir Dan semuanya Mas Harun nih? enggak semua, tapi paling banyak di situ. Bahkan Firly bilang, aku punya hutang budi, saya kasih hadiah kamu. Hari ini yang saya tagih hadiah itu, saya nggak minta apa-apa dari kamu, ya kan? Saya cuma minta nama saya tolong, nama kawan-kawan saya ini tolong diperhatikan. Jangan berbuat dolim. Hutang budi yang dulu Anda bilang akan memberikan hadiah pada Raja OTT itu nggak ada, mana? Itu yang saya bilang. Berapa OTT tahun ini? Waktu itu 29 OTT ya. 2018 itu Romi ya, yang paling ini. Ketua umum P3? Iya, Romi, terus Wali Kota Blitar, Tulungagung itu jadi satu. Itu kan PDI. Jadi satu kesempatan. Lalu Wali Kota Batu, itu PDI. Habis itu Dan Mas Harun udah ngomong nih ke Pak Firly? udah, saya bilang Bahwa itu, yang balas jasanya ya? saya minta, apa sih, kenapa Pak Ketua itu kekeh untuk menyingkirkan saya, dan saya nggak mau sebut saya saja ya, saya dan kawan-kawan saya ini keluar dari KPK. Kenapa? Dijawab nggak? Dijawab dia, saya sudah berusaha, tapi semua itu Allah yang berkehendak. Loh, kok Allah itu tergantung niat dari Anda dan apa yang Anda lakukan. Saya bilang gitu. Jawab terus sama dia. Intinya dia bilang bahwa ini di luar kehendak saya. Oleh karena itu saya tafsirkan ada kekuatan besar di luar dia itu yang sedang juga mempressure dia gitu. Kalau saya kira dengan bahasa-bahasa saya itu, saya termasuk yang dekat, malah mereka ini curiga saya agennya dia selama ini. Nggak pernah diajak diskusi. Cak, kembali ke tadi, jadi Harun Masiku sebetulnya masih ada di sini, di sekitar sini? Ada. Nggak usah disebut gitu. Nanti makanya sih nggak
ke luar negeri lah. Ada. Sinyal itu ada. Dan itu sebetulnya diketahui, kalau penyelidiknya tahu, berarti seharusnya pimpinan KPK tahu dong. Ini kan lagi dicari-cari satu Indonesia nih, Harun Masiku. Loh, tapi karena saya kan sudah disuruh menyerahkan tugas dan tanggung jawab, jadi saya nggak bisa ngelaporin. Saya bergeraklah sama Sinar, ya kan? Nah, itu ada kita identifikasi di luar negeri waktu itu. Kita mau berangkat juga, gitulah. Ya kan? Kira-kira 2 bulan yang lalu ya? Iya, sebenarnya. Ya. Nah, sekarang beliaunya ada di sini. Udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652. Suruh menyerahkan pas. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Saya tangkap. Apakah masih ke kantor atau enggak? Iya. Ringan-ringan, nggak ada. Di kantor ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain. Bingung mau ngapa-ngapain. Iya. Karena kan dibilangnya kan menyerahkan ke atasan. Atasan jadi siapa Mas Andre? Atasan tuh jadi langsung direktur ya? Direktur. Langsung direktur. Tapi direktur sama deputi sendiri nggak bisa menjelaskan seperti apa gimana. Jadi kalau ke kantor udah duduk aja. Duduk? Main Instagram. Jawab ini aja apa kalau ada WA gitu. Ya karena aku mau menggambarkan betapa ruginya rakyat Indonesia, pegawai KPK yang seharusnya menyelidiki korupsi, digaji besar, kemampuannya tinggi begitu ya. Di kantor cuma jawab-jawab WA. Itu berarti korupsinya double-double tuh sekarang. Tuh bisa tuh nominal berapa banyak kerugian kita tuh. Termasuk yang terbaru. Akan diem-diem aja. Termasuk yang terbaru di sprint penyadapan. Terus juga makan gaji buta dong berarti. Nanti larinya gini Mbak, orang berintegritas itu dipaksa nggak kerja, nggak betah, mundurkan diri, dan mereka akan bilang ini bukan kita pecat, mereka mundur. Endingnya